channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Hutan Salak. Di sebuah rumah sederhana tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak perempuannya yang berumur 8 tahun. Mereka masing-masing bernama Sigit sebagai ayah, Marni sebagai ibu, dan Alea sebagai anak. Mereka hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Itu diperparah lagi dengan Sigit yang sudah 1 minggu menganggur karena usahanya bangkrut kekurangan modal. Sudah kemana-mana melamar kerja tapi belum dapat juga. Sementara yang menjadi tulang punggung adalah Marni. Ia menjadi buruh cuci di pemukimannya. Itu pun dibayar tidak seberapa dan masih kurang. Belum lagi uang sekolah Alea dan kebutuhan jajannya. Ditambah lagi mereka sering bertengkar karena faktor ekonomi. Pertengkaran ini membuat Alea sedih dan menangis di kamar sendirian. Bapak ini bagaimana sih? Sudah hampir 2 minggu belum juga dapat kerja, ucap si Marni. Baru pulang dimarahi, ngajak berantem, balas Sigit. Ya, sudah jangan bertengkar sama ibu, Alia capek dengernya ya, ucap Alia. Maafkan ayah ya, ayah janji tidak akan marahi ibu lagi, ayah janji akan segera cari pekerjaan, balas Sigit. Jangan janji-janji doang pak, buktikan dong, sahut Marni dengan ketus. Iya ya, aku janji, balas Sigit lagi. Karena sudah beberapa hari Sigit belum mendapatkan pekerjaan dan Marni hanya mengomel-ngomel, maka Sigit mencari jalan pintas dengan melakukan pekerjaan yang tidak halal, yaitu pesugihan. Kemudian Sigit berunding dengan Marni untuk meminta persetujuan. Jadi bagaimana bu? Tanya Sigit. Ya bagaimana lagi pak? Ibu juga stres, mikirin hutang, mikirin uang sekolah Alea, dan uang ini, uang itulah, balas Marni ketut. Baiklah kalau begitu bu, besok kita berangkat ke hutan Salak, di mana ada dukun sakti yang sudah terbukti bisa membuat orang jadi kaya raya, ucap Sigit. Esok paginya setelah mengantar sekolah Alea, Sigit dan Marni bersiap-siap pergi ke hutan Salak. Lokasinya lumayan jauh, 22 km, dan harus menyusuri jalan-jalan sempit dan beberapa sungai. Sesampainya di sana ada sebuah rumah yang terbuat dari papan dan serba kayu. Ya, itulah rumah Mbah Dukun yang tinggal di hutan Salak. Ia bernama Mbah Warno. Ada perlu apa kalian datang kemari? Ucap Mbah Warno. Saya pingin kaya mbah, pingin punya banyak duit, balas Sigit. Hah? Pengen kaya? Kalau pengen kaya ya kerja dong. Pengen kaya kau datang sama saya, emang saya gudang duit, balas Mbah Warno dengan sengit. Saya sudah berusaha mbah, mencari kerja kemana-kemana, tapi belum juga dapat, ucap Sigit. Baiklah kalau begitu, permintaan sampean akan saya kabulkan.
Tapi ada syaratnya ini, sahut Mbah Warno. Apa syaratnya, Mbah? Ucap Sigit dan Marni bebarengan. Di sini hutan, ada para iblis penunggu hutan salak. Dan iblis ini butuh tumbal makanan di bulan purnama. Dan syaratnya adalah anak sampean yang menjadi tumbal itu. Hahaha. Tidak, sahut Marni dan Sigit. Kenapa harus anak kami, Mbah? Kenapa tidak anak orang lain? Sahut Sigit. Karena ini peraturannya. Kalau tidak mau ya sudah, kalian akan miskin saja selamanya. Hahaha, sahut Mbah Warno. Pak, gimana ini Pak? Masa Alia yang jadi tumbal? Ucap Marni. Saya pikir-pikir dulu ya Mbah. Saya akan tanya dulu kepada anak saya. Dia mau atau tidak dijadikan tumbalnya? Ucap Sigit. Hahaha, goblok. Goblok, sekolah lulusan apa sih lu? Mana ada anak yang mau dijadikan tumbal? Goblok, lu sekolah bayar dedek ya? Sahut Mbah Warno dengan sengit. Ya siapa tahu Mbah, bantah Sigit. Ya sudah, kalian pulang dulu. Ini nomor WA saya. Kalau setuju saya akan menyiapkan ritualnya. Ingat, bulan purnama adalah hari pertumbalan itu terjadi. Itu kalau sampean setuju. Mbah Warno menjelaskan. Baiklah Mbah, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, balas Sigit. Sigit dan Marni pulang kembali ke rumah, meninggalkan Mbah Warno yang sedang geleng-geleng kepala sambil cengengesan ketawa. Sesampainya di rumah, Ibu, Bapak, dari mana? Alia tunggu sampai sore kok belum pulang? Tanya Alia. Marni dan Sigit saling pandang. Oh, Ibu dan Bapak tadi ada sedikit urusan Lea, tapi tidak sampai malam kan Ibu? Balas Marni. Alia, nanti malam Bapak dan Ibu ingin bicara penting sama kamu sayang. Tanya Sigit. Iya Pak, balas Alia singkat. Pada malam harinya, ada apa Pak, Bu? Tanya Alia. Jadi gini, gimana ya? Bapak kan tadi habis pergi dari pesugihan. Jadi Bapak dan Ibu akan menjadi kaya dan tidak kesusahan asalkan Alia dijadikan tumbalnya. Tanya Sigit kepada Alia. Alia tidak mengerti deh Pak. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak akan jadi kaya ya? Tapi Alia jadi tumbal. Tumbal itu apa ya Pak? Tanya Alia kepada bapaknya. Maksudnya Ibu dan Bapak akan menjadi kaya kalau Alia dikorbankan dan menjadi makanan iblis. Sahut Marni menjelaskan. Loh, Ibu dan Bapak tidak sayang Alia ya? Salah Alia apa Pak? Bu, apa Alia nakal? Balas Alia. Tidak sayang, Ibu tidak akan ngorbanin Alia. Kalau begitu Ibu janji akan bekerja keras demi kita. Sahut Marni dengan melas. Ya, Bapak janji akan berusaha mencari kerja nak, demi merubah hidup kita. Balas Sigit. Kemudian mereka membatalkan perjanjian dengan iblis. Hari-hari pun berlalu, tapi masih saja keberuntungan belum berpihak pada keluarga kecil ini. Para debt collector dan para penagih hutang lain sering berdatangan. Karena sudah pada tahap akut sampai pada suatu hari pertengkaran terjadi lagi. Sudah cukup Pak, Ibu tidak percaya lagi dengan alasan Bapak. Sudah beberapa hari belum dapat juga. Mana tiap hari Bapak rokoknya kuat. Ibu sudah capek hidup kayak gini Pak, ucap Marni dengan ketus.
Ya mau gimana lagi Bu, zaman sekarang mencari pekerjaan susah. Bapak jalan ke sana ke sini juga butuh biaya Bu, ucap Sigit menjelaskan. Sudah cukup, aku sudah muak. Dasar suami tidak berguna, mendingan kita pisah saja Pak, sahut Warni dengan ketus. Baiklah kalau itu kemauanmu Bu, sekarang kamu saya talak, balas Sigit dengan jelas. Cukup Pak, sudah. Kalian jangan pisah, tolong. Baik, Alia mau jadi tumbal. Tapi janji, ibu dan bapak tidak akan bertengkar lagi, ucap Alia memelas. Sigit dan Marni terkejut tidak percaya dan saling pandang. Apa kamu bilang nak? Kamu serius? Ucap Marni dan Sigit bebarengan. Iya Bu, Pak, Alia ingin melihat ibu dan bapak rukun kayak dulu lagi. Alia tidak ingin kalian bertengkar lagi. Ucap Alia sambil menangis. Bapak tidak usah keluar cari kerja lagi. Alia kasihan sama bapak capek kesana kemari. Ibu tidak usah jadi tukang cuci lagi. Ibu selalu kecapean. Alia kasihan, ucap Alia sambil menangis. Sini Alia, ibu peluk. Ibu sayang sama Alia. Alia memang anak yang berhati emas. Alia rela berkorban demi ibu dan bapak, ucap Marni sambil memeluk Alia. Alia sangat sayang sama ibu. Alia ingin ibu dan bapak bahagia. Ibu dan bapak sudah susah payah merawat Alia dari kecil. Sekarang Alia ingin membahagiakan ibu dan bapak. Ini adalah kesempatan Alia membalas jasa ibu dan bapak. Biarlah Alia menderita, asal ibu dan bapak bahagia, ucap Alia. Alia, sini sayang. Bapak bangga sama Alia. Alia rela menderita demi bapak dan ibu. Alia rela mati demi bapak dan ibu. Baiklah sayang, sekarang bapak akan menelepon Mbah Warno agar melanjutkan ritualnya, sahut Sigit menjelaskan. Sekarang hari apa ya Pak? Oh ya, 3 hari lagi kan bulan purnama Pak. Alia siap-siap ya untuk menjadi makanan para iblis di hutan salak di bulan purnama, tanya Warni. Iya Bu, balas Alia singkat. Mulai besok Alia makannya yang banyak ya, supaya dagingnya Alia terisi dan para iblis jadi lahap memakan daging Alia, tanya Sigit. Iya Pak, balas Alia dengan singkat. 3 hari kemudian tepat pada bulan purnama. Alia, bangun Alia, sebentar lagi jam 12 malam. Kita siap-siap ya di ruang tengah, ucap Marni. Bapak menyiapkan bunga dan kemenyan dulu ya Bu, di ruang tengah. Ibu baca mantra yang diberikan Mbah Warno waktu itu ya, untuk memanggil para iblis. Dan sekarang bawa Alia ke ruang tengah, ucap Sigit menjelaskan. Marni pun menuntun Alia ke ruang tengah untuk dipersembahkan kepada iblis hutan salak. Kemudian datanglah 5 iblis hutan salak dengan wajah yang seram, mata merah menyala dan bertaring tajam. Di mana Alia? Kami sudah lapar. Pasti sangat lezat dagingnya. Aku tidak sabar ingin memakannya. Di mana Alia? Ucap iblis itu membentak. Sabar tuan-tuan, sebentar lagi Alia akan dibawa ke ruang ini. Nah, itu dia Alia. Marni, cepat ke sini. Para iblis tidak sabar lagi ingin memakan Alia, suruh Sigit.
Tunggu para iblis, aku akan berbicara dengan anakku, ucap Marni. Ya, cepat, jangan lama-lama. Balas iblis satu. Lalu Sigit dan Marni memeluk Alia untuk terakhir kalinya. Alia, maafkan ibu dan bapak ya nak. Ibu dan bapak tidak bisa apa-apa. Ibu dan bapak belum bisa membuatmu bahagia. Hanya ini yang bisa ibu bapak lakukan, mengorbankan Alia untuk menyenangkan ibu dan bapak, ucap Marni menjelaskan. Sudah pak, bu, kalian tidak usah menangis. Kepergianku karena Alia bahagia melihat bapak dan ibu bahagia. Sekarang Alia mau pergi untuk menjadi santapan mereka, balas Alia. Ini para iblis, silahkan makanlah Alia, tawar Marni. Baiklah anak manis, kami akan segera menyantapmu, ucap iblis satu. Iblis itu lalu menarik tangan Alia dengan ganas, lalu mendekatkan wajah Alia ke wajah ganasnya. Anak manis, dagingmu pasti sangat lezat. Kemudian leher Alia didekatkan ke mulut iblis itu. Iblis itu bersiap membuka mulut dengan air liur yang menetes dengan lidah yang melet-melet. Dan iblis lainnya juga bersiap ingin menerkam Alia. Alia menjerit saat iblis itu menggigit leher Alia dan merobeknya, lalu iblis itu mengunyah daging Alia dengan ganasnya. Diikuti iblis dua yang mengunyah tangannya. Iblis tiga kakinya lainnya mencabik-cabik perut Alia. Darah segar mengalir berceceran seperti pancuran, dan usus dan jeroan Alia terburai kemana-mana. Tubuh Alia pun robek-robek menjadi rebutan para iblis. Sigit dan Marni hanya bisa menangis melihat anaknya yang dicabik-cabik di depannya. Beberapa menit kemudian Alia pun habis, tinggal tulang saja. Para iblis itu pun menjilat sisa-sisa darah dan sedikit daging Alia yang masih menempel di tulangnya. Tapi iblis itu hanya menyisakan kepala Alia. Kami kenyang, anakmu memang enak dagingnya. Ini saya sisakan kepala Alia kepada kalian, karena kami tahu kalian belum makan hari ini. Setelah ini kalian lihat, di bawah kasur kalian di situ ada banyak uang dan perhiasan dari hasil penumbalan anak kalian. Ya sudah, sekarang kami akan pergi. Para iblis itu pun sudah puas lalu pergi meninggalkan Sigit dan Marni. Lalu Sigit dan Marni bergegas memeriksa kasurnya. Dan benar saja, tumpukan uang kertas sekitar miliaran dan perhiasan dari emas ada di bawah kasur. Mereka pun senang dan bahagia. Aduh bu, bapak lapar bu. Ibu tadi sudah masak belum? Ucap Sigit. Ibu tadi juga belum makan pak. Tadi ibu masak buat makanan Alia saja, agar Alia badannya berisi. Jadi ibu rela tidak makan tadi pak. Semuanya habis, beras juga habis. Mau beli sekarang sudah malam. Mana ada toko yang buka pak? Balas Marni menjelaskan. Oh iya pak, tadi kan bapak pegang kepala Alia. Sementara malam ini kita makan kepala Alia saja ya pak, tawar Marni. Alia sayang, maafkan kami ya. Bahkan saat kami kelaparan pun Alia memberi sedikit daging kepada kami agar kami bertahan hidup, ucap Sigit. Mereka pun memeluk dan menangisi kepala Alia yang malang itu. Lalu mereka mengiris daging kepala Alia.
mencongkel matanya dan membelah kepalanya untuk mengambil otaknya, lalu memanggangnya untuk makan malam, lalu membuat gulai dari tulang-tulang Alea. Dan tidak hanya itu, usus Alea pun dibersihkan untuk digoreng. Sungguh memang rakus manusia ini. Sejak saat itu kehidupan Pak Sigi dan Bu Marni bergelimangan harta dan rukun tentram dan sejahtera, dan mereka pun hidup bahagia selama-lamanya di dunia ini. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang Tumbal Hutan Salak. Oh ya, cerita kali ini tidak pantas untuk ditiru ya. Jika kalian ingin mendapatkan kehidupan yang layak, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas yang salah. Berdoalah dan berusaha lebih keras lagi. Dan lebih dekatkan diri kita lah kepada Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya ya. Saya pribadi mohon maaf jika tutur kata saya kurang berkenan di hati para pendengar. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.